Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita masuk lagi pada bab baru tentang bersamaan reaksi kimia dan nanti penyetaraan reaksi kimia. Sekarang kita lihat persamaan reaksi kimia. Apa itu persamaan reaksi kimia? Persamaan reaksi kimia adalah sebuah penulisan lambang-lambang senyawa dalam bentuk angka dan abjad. Ya, jadi kita lihat angka dan abjad. Seperti ini, A ditambah B menjadi C tambah D. Artinya apa? A dan B ini adalah disebut dengan pereaksi atau reaktan. Sedangkan C dan D itu disebut dengan hasil reaksi atau produk. Atau secara sederhananya, ayah dan bunda kalian disebut dengan pereaksi atau reaktan. Si Caca dan si Didi itu sebagai anaknya atau hasil reaksi atau produk. Oke, contohnya 2Al ditambah 3H2SO4 menghasilkan Al2SO4 3 kali ditambah 3H2. Oke, ini sebutnya. Jadi yang Al dan H2SO4 ini disebut dengan pereaksi sebelum terdapat Al2SO4 3 kali jadi, dan H2 ini disebut dengan hasil reaksi atau produk. Oke, lalu di sini ada angka kecil. Ada dalam kurung S, ada dalam kurung L, ada dalam kurung aki, ada dalam kurung G. Itu apa? Itu adalah simbol-simbol dalam reaksi kimia. Di mana S menyatakan solid atau padat wujudnya, L liquid atau cairan, aki aqueous atau larutan yang artinya larut dalam air, K gas. Tanda positif artinya bereaksi dengan, jadi ini bereaksi dengan. Tanda panah artinya bereaksi menjadi apa, dari bereaksi menjadi. Dalam persamaan reaksi kimia ini berlakulah teori atom Dalton, di mana si Dalton menyatakan bahwa dalam sebuah reaksi kimia atom tidak dimusnahkan, tidak diciptakan dan tidak dirubah, tetapi atom tersebut terjadilah pemutusan ikatan. Jadi ikatannya itu putus. Yang mau ikatan mana putus? Pada reaksi. Lalu apa yang terjadi setelah pemutusan? Terjadilah penataan ulang atomnya. Setelah didata ulang, apa yang terjadi? Atom tersebut berikatan lagi membentuk senyawa produk. Jadi contohnya seperti tadi, Al dengan H2SO4. H2SO4 ini putus. Jadi atom HSO itu terjadi keputusan. Ini kan sebagai reaksi putus dia, lalu terjadi penataan ulang, pembentukan ikatan, penataan ulang, sehingga akhirnya Al ini yang tadi sendiri dia berikatan dengan sulfat, maka jadilah Al2SO4. H yang tadi berikatan dengan si SO4 berdiri sendiri, sehingga inilah disebut dengan produk. Nah, itu konsep dasar dari persamaan reaksi kimia menurut teori atom Dalton. Dalam persamaan reaksi kimia, anak-anak akan menemukan angka seperti ini, 4CO3-2. Apa saja maksud angka itu? Min 2 yang berada di kanan atas, kita ada pakai positif negatif, disebut dengan muatan ion. Muatan ion sesuai dengan golongannya, ingat. Golongan 1 dia plus 1, golongan 2 plus 3, golongan 3 plus 3, golongan 4 plus 4, golongan 5 min 3, golongan 6 min 2, golongan 7 min 1, dan golongan 8 adalah 0. Sedangkan untuk anion poliatom dan kation poliatom itu sesuai dengan rumusnya yang harus kalian hafal dalam bentuk video di YouTube yang harus kalian upload ya. Oke. Lalu ada angka di bawah. Kalau angka yang di bawah, di belakang indeks bawah, itu disebut dengan indeks. Ya, di bawah atom disebut dengan indeks. Indeks menyatakan jenis zat. Angkanya adalah tetap. Dia menyatakan rumus kimia sebuah zat, di mana angka di belakang atom, angka berada di belakang atom ini tidak boleh kita rubah-rubah. Kenapa? Kalau kita rubah, dia akan merubah senyawanya. Kenapa? Contoh ini, H2O itu air. Bu, saya nggak mau H2O, Bu, saya maunya H2O2. Itu tidak lagi air, tapi sudah berubah senyawanya jadi peroksida dengan sifatnya yang sangat jauh berbeda.
Oke, lalu angka di depan, angka 4, angka di depan ini disebut dengan koefisien reaksi. Dia menyatakan jumlah zat. Angkanya boleh berubah-ubah karena menyatakan jumlah saja. Dia merupakan perbandingan partikel zat yang terlibat dalam reaksi dan merupakan bilangan bulat paling sederhana. Oke, ini disebut dengan koefisien. Jadi dalam reaksi kita akan terlibat dengan indeks dan koefisien. Lalu bagaimana menuliskan persamaan reaksi? Menuliskan persamaan reaksi pertama kita adalah menuliskan persamaan kata-kata. Apa itu persamaan kata-kata? Persamaan kata-kata itu adalah terdiri dari atas nama dan keadaan zat bereaksi serta hasil reaksi. Yang kedua, menuliskan persamaan rumus kimia. Apa itu rumus kimia? Yang terdiri dari rumus kimia reaksi dan hasil reaksi beserta wujudnya. Ingat, rumus kimia adalah gabungan dari angka dan huruf. Yang ketiga, menyetarakan persamaan reaksi, yaitu dengan memberikan koefisien yang sesuai sehingga jumlah atom di ruas kiri sama dengan jumlah atom di ruas kanan. Itu konsep dalam menuliskan persamaan reaksi.